Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 19 11 30 60 91, ingin menjelaskan materi yaitu pembelajaran 1 Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran, di sini ada pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, dan pengembang. Adapun pendahuluan yaitu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan karena Nabi Muhammad diutus dia lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam dan dibekali wahyu oleh Allah berupa Al-Quran yang dijadikan pedoman dan dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Setelah pendahuluan, adapun kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar yaitu 3.12 mengetahui kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4.12 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan adapun kompetensi inti yaitu kompetensi inti 1, menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya di dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga, dan guru. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai dimanapun. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan dengan bahasa yang jelas dan logis dan sistematis asal dalam gerakan karya yang estetis untuk mencerminkan perilaku dan akhlak yang mulia. Indikator 1, menjelaskan perilaku dalam mendalami perjuangan. 2, menjelaskan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. 3, menjelaskan strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW. 4, menjelaskan nilai-nilai Islam Nabi Muhammad SAW. 5, menjelaskan nilai-nilai dan misi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah materi. Adapun materi pertama yaitu sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. 1, amanah. Sifat kedua yaitu amanah, artinya bisa dipercaya. Apabila ada urusan yang diberikan, maka dilaksanakan dengan baik. Dalam bahasa Arab sendiri, secara literal amanah berarti kewajiban, kepercayaan, kesetiaan, titipan, dan kejujuran. Karena sifat amanah atau berkat kejujuran, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Gelar tersebut diperoleh jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur, yaitu beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Materi kedua yaitu keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disenangi orang dan selalu disenangi orang tua dan guru, serta memiliki banyak teman. Karena jujur akan membawa kebaikan. Sikap atau sifat jujur tidak hanya dalam perkataan saja, tapi setiap muslim seharusnya juga jujur di dalam pergaulan,
jujur di dalam perbuatan, jujur dalam berjanji, dan lain-lain. 1. Jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan sangat mudah untuk dibuktikan benar atau tidaknya. Jenis kejujuran ini juga merupakan kejujuran yang paling sering dilanggar karena mudah dilakukan. Jujur dalam perbuatan tidak hanya ketika menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Jujur juga dalam perkataan bukan berarti hanya memberikan atau menyebarkan informasi yang benar.